Oke, topik kali ini kita akan membahas tentang pupuk organik cair yang disusun oleh tim dari Universitas Bahaudin Mutahari, Madura. Disusun oleh Bapak Sugiono Agus Purwono, Novi Wahyunitias, Alif, dan Siti Umiana. Kita sudah bisa melihat video kami tentang biokompos. Saat ini kita akan membuat pupuk organik cair yang bahannya terdiri dari eh, daun kelor 1 kilogram. Ini daun kelor ditimbang 1 kilogram, diambil daunnya saja, kemudian molase yaitu 100 sampai 200 ml per, kemudian air cucian beras 2 liter, biokompos matang 200 sampai 300 gram atau mililiter, air bersih 5 liter. Ini tadi ada daun kelor, di sini ada blender, ada juga ini ada air cucian beras. Kita lihat satu persatu. Baik, peralatan tadi sudah kami tunjukkan. Ini blender, ini biokompos yang akan kami buat. Ini adalah molase. Ini adalah daun kelor. Kemudian langkah-langkah persiapan daun kelor, yaitu cuci daun kelor untuk menghilangkan kotoran, cacah halus atau di blender agar proses fermentasi lebih cepat. Gunakan air secukupnya untuk melakukan blender. Yang kedua, campurkan bahan. Masukkan daun kelor yang telah dicacah atau di blender ke dalam wadah botol air mineral. Dalam kasus ini, tambahkan biokompos tadi sesuai dengan kebutuhan, tuangkan air cucian beras, tambahkan molase, lalu aduk hingga tercampur merata, tambahkan air bersih hingga volume sekitar 5 liter. Fermentasi, tahap yang ketiga adalah tutup wadah, tapi jangan terlalu rapat agar gas hasil fermentasi dapat keluar, atau buka tutup botol air mineral sebentar setiap hari. Istilahnya adalah menggunakan anaerobik. Yang kedua adalah simpan di tempat teduh dengan suhu ruang. Yang ketiga adalah aduk campuran sekali sehari. Yang keempat, fermentasikan selama 10 sampai 14 hari atau 2 minggu. Kemudian yang keempat, tahap yang keempat adalah setelah fermentasi selesai, saring larutan menggunakan kain halus. Ampas dapat dimanfaatkan sebagai bahan kompos. Yang kelima, penyimpanan, simpan pupuk organik cair dalam botol atau jerigen tertutup. Yang kedua, letakkan di tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung. Ciri-ciri pupuk organik cair yang berhasil adalah berwarna coklat hingga coklat kehitaman, beraroma asam manis, khas fermentasi, tidak berbau busuk, menyengat, tidak terdapat jamur berwarna hitam atau hijau yang berlebihan. Cara penggunaan POC adalah semprot daun dari encerkan 10 sampai 20 ml POC per liter air atau rasio 1:50 sampai 100 untuk daun. Semprot pada pagi atau sore hari setiap 1 sampai 2 minggu. Yang untuk siram ke tanah, encerkan 20 sampai 30 ml POC per 1 liter air atau rasio antara 1:30 sampai 50 air. 1 POC, 1 liter POC dibandingkan terhadap air 30 sampai 50 liter air. Lalu siram di sekitar perakar yang tanaman setiap 1 sampai 2 minggu. Manfaat dan kandungan daripada daun kelor adalah menyediakan unsur hara dan senyawa bioaktif. Air cucian beras menyumbang nutrisi serta mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Molase adalah menjadi sumber energi bagi mikroba fermentasi. Biokompos berperan sebagai sumber mikroorganisme dan unsur hara yang membantu. Kemudian di sini adalah molase, kandungan daripada molase. Kemudian kita lihat ada sukrosa, glukosa,
fruktosa, kemudian kalium, kalsium, magnesium, zat besi, Fe, vitamin B, dan senyawa organik. Sedangkan daun kelor adalah nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, zat besi, kemudian zinc, vitamin A, B, C, D, A, B, C, E, asam amino, protein, serta hormon tumbuh alami. Sedangkan air cucian beras terdiri dari karbohidrat, pati, protein, vitamin B kompleks, fosfor, kalium, magnesium, dan sedikit nitrogen. Manfaat daripada VOC adalah menjadi sumber untuk molase, sumber eh, bagi mikroorganisme selama fermentasi, mempercepat pertumbuhan mikroba, meningkatkan kualitas hasil daripada fermentasi, serta menambah unsur hara terutama kalium yang berperan dalam pembungaan dan pembentukan buah. Sedangkan daun kelor menyediakan unsur hara makro dan mikro, meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman, merangsang pembentukan tunas dan daun, meningkatkan kandungan klorofil, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cekaman lingkungan. Kemudian untuk air cucian beras adalah menjadi sumber nutrisi bagi mikroorganisme. Sinergi ketiga ini bagi daun kelor adalah berfungsi sebagai sumber utama unsur hara makro dan mikro dan senyawa bioaktif yang akan diekstraksi ke dalam larutan pupuk. Air cucian beras menyediakan nutrisi tambahan dan mendukung aktivitas mikroorganisme sehingga proses fermentasi berlangsung lebih optimal. Sedangkan molase menyediakan sumber karbon dan energi sehingga mikroorganisme dapat berkembang dengan singkat. Hasil fermentasi menghasilkan pupuk organik cair yang mengandung unsur hara tersedia, metabolit, mikroba, senyawa organik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki kelembutan tanah dan merangsang pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil produksi sesuai dengan dosis. Mulsa, penggunaan mulsa adalah penggunaan mulsa dan pupuk organik cair dapat saling melengkapi dalam budidaya cabai rawit. Mulsa membantu menjaga kondisi tanah tetap stabil, sedangkan VOC menyediakan unsur hara yang mudah diserap tanaman. Kami mencoba bibit cabai rawit, cabai besar, kemudian timun Jepang, sawi, dan melon. Ini adalah lahan dengan luas 20 kali 40 meter persegi, lahan yang diberi mulsa. Kemudian ini membuat sekam bakar, proses pirolisis. Ini proses pembuatan daripada pupuk organik cair. Jadi ada ini biokompos, kemudian ini adalah daun kelor dan campuran, kemudian ada air beras, air cucian beras, kemudian ini sudah campuran daripada 4 unsur, yaitu air cucian beras, molase, daun kelor yang sudah di blender, juga biokompos. Rencana akan dibuat adalah ada 16 bedengan yang dibagi menjadi 2. Ada treatment yang cukup banyak sekali. Jadi treatment yang pertama adalah yang kontrol, ini luasnya antara sekitar 80 sampai 10 meter. Di sini adalah menggunakan tanah saja. Ini juga tanah pada umumnya, ini dengan NPK. Sedangkan ini treatment yang kedua adalah menggunakan tanah yang sudah diperlakukan. Jadi menggunakan pupuk biokompos, ini juga sama, tetapi di sini disiram dengan air biasa, di sini VOC. Kemudian yang lain adalah biokompos macam-macam. Ada kardus yang diberi cairan untuk membangkitkan, meningkatkan jumlah cacing agar tanahnya gembur. Kemudian juga model yang lain adalah menggunakan campuran biokompos antara biokompos, tanah, kemudian
sekam bakar, dan yang lain ada biokompos, sekam bakar, ada tanah, ada juga kokopit. Kita lihat jadi macam-macam perlakuan dengan menggunakan desain eksperimental kita bisa mendapatkan berbagai macam treatment, kombinasi permutasi daripada perlakuan yang cukup banyak. Selain di lahan, juga menyiapkan di botol air mineral. Jadi kita benih tadi akan diuji coba juga di treatment dengan menggunakan pupuk organik cair, digunakan dengan air mineral, juga menggunakan polybag. Jadi ini juga banyak lagi perlakuan yang ada macam-macam perlakuan. Kombinasinya juga analisisnya menggunakan desain eksperimental, baik one way ANOVA, two way ANOVA, three, kemudian three factor analysis dan factorial analysis. Itu yang akan kita gunakan pada penelitian ini. Adalah benih yang ini melon 7 hari. Setelah 7 hari ini adalah ada cabai rawit, ada cabai besar, juga ada sawi. Ini umur 7 hari, baru beberapa yang muncul. Kita lihat daftar pustaka, beberapa referensi yang kami gunakan. Biodata Bambang Sugiono Agus Purwono, beberapa kegiatan yang dilakukan, juga yang lain. Terima kasih, sampai bertemu lagi di topik yang lain. Tim Budi Suswanto, Novio Ningtyas, kemudian Ali, juga Bumiana. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.